warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna wa rasida umurina wa aisna min syururi anfusina wa min sa'ati a'malina. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Yang mana nikmat iman dan Islam ini tidak bisa diperjualbelikan. Dalam sebuah maklum hadis, seseorang yang beriman sebesar jarah, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Dan tak pula kita berselawat kepada baginda Mustafa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berselawat maka Allah dan para malaikatnya membalas selawat kita 10 kali. Allah lazat pencipta langit dan bumi. Allah menciptakan, Allah memelihara, Allah yang menjaga. Allah sendiri memiliki amalan tersendiri. Dia itu berselawat kepada kekasihnya baginda Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dunia apa sampai itu? Hakikatnya Allah kuasa menciptakan raja-raja. Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan rakyat. Raja tidak berkuasa, tapi Allah yang berkuasa. Presiden tidak berkuasa, gubernur tidak berkuasa, camat, lurah, tempu tidak berkuasa, tapi Allah yang berkuasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah kuasa memasukkan air ke dalam air kelapa. Allah kuasa memasukkan air ke dalam kelapa, yang mana Allah, sebuah kelapa ini di dalamnya ada air, dibungkus dengan daging kelapa yang bisa diparut menjadi santan, dilapis lagi dengan batok kulit keras. Digunakan untuk apa manusia? Untuk buat arang, bahan bakar. Dilapis lagi dengan serabut, bisa digunakan oleh manusia untuk bahan bakar juga. Bayangkan, tidak ada pikiran kita dari mana air itu bisa masuk. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian, tumbuh tunas, tumbuh batang, daun-daunan, dan berbunga. Allah tanamkan buah-buahan untuk kita. Allah kuasa menciptakan buah-buahan dengan tanpa tunas dan tanpa tunas, dengan langsung maupun tidak langsung. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bisa juga menciptakan manusia dari segumpal tanah. Allah juga kuasa bisa menciptakan manusia dengan segumpal air dari tetesan yang hina. Dan Allah kuasa juga bisa menciptakan manusia, makhluk dengan kun fayakun, terjadi maka terjadilah, yaitu bidadari. Bidadari Allah ciptakan tanpa asbab dan tanpa sebab. Allah kuasa menciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Allah kuasa menciptakan manusia tanpa seorang bapak, tanpa berhubungan.
yaitu Nabi Isa alaihissalam yang mana Siti Maryam mengandung, dia masih perawan tak tersentuh dengan kuasa Allah. Bisa Siti Maryam bisa melahirkan seorang nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah juga kuasa menciptakan langit tanpa pasak. Kita lihat di bangunan gedung musalah ini terpacak dengan tiang-tiang, tanpa pacak, tanpa tiang, maka akan meruntuhlah bangunan. Tapi kekuasaan Allah yang maha besar, langit tidak ada pasak, tidak ada tiang, tapi Allah bisa tidak meruntuhkan, bisa utuh jalan, berputar, planet-planet, bumi-bumi. Planet bintang satu yang terkecil, yang mana di atas bumi ini dibanding dengan bintang sakti di bawah langit, bumi seperti debu yang berterbangan. Kita di bumi ini, di bintang sakti ini seperti debu yang berterbangan, tidak nampak, kecil, halus. Itulah bumi. Apa yang kita sombongkan? Yang sombong itu adalah Allah. Barang siapa yang memakai sombong ala jubahnya Allah Subhanahu wa taala dan keagungan ala sarungku, kata Allah. Barang siapa yang memakai keduanya, maka akan campakkan dalam neraka. Walaupun sebesar zarah, sekecil debu sombongan, tak akan masuk surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah berkuasa. Allah menciptakan 7 petal lapis langit dan 7 petal lapis bumi, yang mana sebelumnya langit dan bumi bersatu padu. Di hari Senin Allah ciptakan bumi, tanah. Hari Selasanya Allah ciptakan air. Hari Rabu Allah ciptakan hewan, terus angin dan lain sebagainya, dan bintang-bintang sebagai hiasannya. Allah menciptakan planet-planet, bintang-bintang sebagai hiasan di bumi. Untuk siapa? Untuk manusia. La ilaha illallah. Setelah diciptakan langit dan bumi, Allah pisahkan antara langit dan bumi. Yang mana jarak tempuhnya? Langit dan bumi, antara bumi yang pertama dan bumi kedua jaraknya seperti, ulama kita bilang 500 jalan, 500 tahun perjalanan. Sedangkan kecepatan cahaya melebihi, tidak bisa terlampaui dengan kecepatan cahaya, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. 500 jarak tempuh kecepatan cahaya, bayangkan itu. Yang mana bumi ini, ulama kita bilang, kamu bayangkan seperti guli dicampakkan ke padang pasir, kelereng campakkan di padang pasir yang luas. Itulah bumi, jarak bumi dengan jarak bumi yang kedua sangat luas. Jadi jumlah manusia dengan jumlah jin sangat besar. Gak ada apa-apanya jumlah manusia dengan makhluk Allah yang namanya jin. Dan begitu juga jika bumi pertama dan bumi kedua digabungkan seperti kelereng di padang pasir, dicampakkan di padang pasir yang luas, itu langit pertama, langit kedua, bumi pertama dan bumi kedua. Begitu juga seterusnya, langit bumi pertama, kedua, ketiga digabung, seterusnya seperti itu kelerengnya, jarak tempuhnya 500.000 tahun. Begitu juga 7 lapis bumi digabung jadi satu seperti kelereng dicampakkan di padang pasir yang luas, dibandingkan dengan langit pertama. Jadi apa yang kita sombongkan? Wahai manusia, kita diciptakan di dunia ini selalu khilafah di muka bumi ini. Tak akan kuciptakan jin dan manusia kata untuk beribadah kepadanya. Langit pertama dengan bumi
digabungkan menjadi satu seperti kelereng di padang pasir. Begitu juga langit pertama dengan 7 peta lapis bumi digabungkan seperti kelereng dicapak ke padang pasir. Begitu seterusnya sampai ke langit ke-7. Bagaimana dengan arsy-Nya Allah? Begitu juga perumpamaan yang kata ulama kita bilang 7 peta lapis bumi, 7 peta lapis langit digabung jadi satu seperti kelereng dicampakkan di padang pasir yang luas. Bagaimana dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala? Allah kuasa menciptakan, Allah kuasa menciptakan makhluk yang terbesarnya itu arsy-Nya Allah, pemikul arsy-Nya Allah. Yang mana arsy-Nya Allah terletak di atas air. Begitu juga iblis menyaingi arsy-Nya Allah, dia membangun istana di bumi, di atas laut, di atas air. Itulah kita kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana zatnya Allah, begitu besarnya kita. Bagaimana Allah bisa melihat kita kecuali dengan iman dan amal soleh kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala berkuasa sebelum makhluk itu diciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa sebelum semua makhluk dihancurkan. Setelah diciptakan Allah berkuasa, dan telah dihancurkan, dikiamatkan Allah masih berkuasa. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala Jelajat yang maha pengasih, maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan ruang dan waktu yang mana kita berada di masjid ini. Dengan kuasa Allah di luar bisa jarak menjadi berubah ratusan abad, ratusan tahun. Yang mana Allah melakukan di sebuah surah Al-Kahfi, 7 seorang pemuda dan seekor anjing di dalam gua dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim. Mereka dalam gua tertidur. Dalam Quran dia berikan dan diriwayatkan hadis jaraknya tertidur 309 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Tertidur mereka dan terbangun. Mereka berkata, wahai Tuanku, sudah berapa lamakah kita tertidur? Mungkin 1 hari, mungkin tengah hari, mungkin 1 jam. Cobalah kalian, salah satu kalian belanja, keluar belanja, beli makanan, ya kan? Keluar mereka belanja, keluar mereka di sebuah kota belanja pasar. Mereka terheran-heran melihat suasana pasar berubah. Bayangkan 300 tahun, 3 abad ya, 1 abad 100 tahun ya, berubah. Dan penduduk pasar heran, ini uangnya mana nih? Ini uang tengah berlaku lagi. Uangnya katanya. Tak laku uangnya, udah ratusan tahun, tak laku duitnya, terkejut ya hai ya. Terkejut. Jadi kembali si Ashabul Kahfi ini ke gua lagi, jumpa kawan heran dan melaporkan. Ini lapor Mir katanya. Matanya ke sini ya, mata. Ini Mir, aneh Mir, uang kita Mir nggak laku. Kata ini udah jarak 300 tahun lebih katanya. Macam mana ini? Oh, dengan kuasa Allah. Lah itu anjingnya udah menjadi tulang lulang, udah hancur, lebur. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan waktu dan waktu. Di waktu masjid ini waktu bisa berhenti, dan di luar masjid waktu terus berjalan. La ilaha illallah. Alhamdulillah kawan kita telah kembali dari jauh lah, ya kan? Menghina-hinakan dirinya, memalukan dirinya, berkunjung di kampung kita di kota di Banda Aceh ini, ya kan? Berjualan, berkeliling dan bawa nur 124.000 nur Nabi. Salam kita sambung kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.